Itulah sejumlah agenda yang akan terjadi hari ini, pemirsa. Tapi kita lanjutkan kembali informasi terkait dengan pemerintah yang resmi mengubah definisi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Indonesia. Kini pasangan suami istri di wilayah Jabodetabek dengan total pendapatan hingga 14 juta rupiah per bulan ini masuk dalam kategori tersebut dan berhak mendapatkan fasilitas rumah subsidi. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, aturan terbaru ini membagi wilayah Indonesia ke dalam 4 zona. Untuk zona 1 seperti Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, NTB, dan NTT. Batas MBR menjadi 8,5 juta rupiah bagi lajang dan 10 juta rupiah bagi yang sudah menikah. Di zona 2, batas MBR menjadi 9 juta rupiah. Di zona 3, batas MBR menjadi 10,5 juta rupiah. Sementara itu di zona 4 atau wilayah Jabodetabek, batas tersebut melonjak menjadi 12 juta rupiah untuk individu dan 14 juta rupiah bagi pasangan menikah. Meski demikian, kebijakan ini menuai perdebatan. Sejumlah pihak khawatir masuknya pekerja berpenghasilan hingga 14 juta rupiah akan menggeser sasaran bantuan. Masyarakat dengan upah minimum dikhawatirkan harus bersaing ketat dengan kelompok finansial yang lebih tinggi demi mendapatkan rumah subsidi. Pemerintah memberikan kelonggaran bagi warga ber-KTP Jakarta untuk membeli rumah subsidi di daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kebijakan ini pun didukung penuh oleh warga Jakarta karena dinilai dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak. Dan berikut kita simak liputan jurnalis Metro TV, Konita Rahman, dan juru kamera Syadam Arahman berikut ini. Warga ber-KTP Jakarta kini dapat membeli rumah subsidi atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah penyangga seperti Tangerang dan juga Bekasi. Upaya ini merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan program prioritas dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Kini pengembang dapat membangun rumah subsidi tanpa harus membatasi calon pembeli sesuai dengan domisili. Selama calon pembeli memenuhi kriteria sebagai MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, mereka berhak mendapatkan insentif sesuai ketentuan yang berlaku seperti PPG, yakni pembebasan pajak daerah berupa persetujuan bangunan gedung, dan BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lantas, bagaimana pendapat dari masyarakat? Ini kan pemerintah saat ini memperbolehkan warga ber-KTP Jakarta untuk membeli rumah subsidi di daerah penyangga seperti Tangerang dan Bekasi. Nah, bagaimana pendapatnya sebagai masyarakat? Kalau saya sih sebenarnya setuju-setuju aja. Jadi ibaratnya orang KTP DKI kan sekarang ya rumah di DKI kan sekarang untuk kita yang berpenghasilan rendah ya, belum tentu juga kita bisa beli rumah di DKI kan. Jadi kita sih, saya pribadi sih setuju-setuju aja. Cuman untuk kualitas rumahnya mungkin kalau untuk rumah subsidi dan jaraknya biasanya. Karena beberapa rumah-rumah subsidi kan jaraknya lumayan jauh dari pusat kota kan. Yang saya harapin sih sebenarnya untuk pertama kualitas rumah sama jarak aja sih Mbak biasanya. Wah, tentunya sih dukung banget ya sama program pemerintah ini, soalnya sebagai warga Jakarta begitu kan, ini kita Gen Z bisa punya rumah nantinya di daerah Tangerang ataupun Bekasi tentunya, tapi dengan ini tuh kita tuh berharap juga pada pemerintah buat dekat sama stasiun gitu ya, biar dekat aktivitasnya gitu. Kalau aku sih bersyukur banget ya dengan adanya program itu, apalagi sekarang rumah di Jakarta tuh mahal-mahal banget, dan buat kita yang lagi berusaha nabung buat punya rumah kan tuh lumayan ya, apalagi dekat-dekat Jakarta, jadi lumayan lah ngebantu kita buat beli rumah dan jaraknya nggak terlalu jauh dari Jakarta. Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa mereka setuju dan merasa terbantu terkait dengan kebijakan ini karena dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah di daerah penyangga dan dapat beraktivitas juga di Jakarta. Dari Jakarta, Konita Rahman, Syadam Arahman, Metro TV.
Jadi pemirsa, pemerintah kini melonggarkan aturan warga ber-KTP Jakarta boleh memberi rumah subsidi di daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Kebijakan ini tentu diharapkan jadi solusi di tengah keterbatasan lahan dan juga tingginya harga properti di ibu kota. Tapi bagaimana mekanisme, kemudian aturan zonasi, serta sinkronisasi data kependudukannya agar tepat sasaran? Dan pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana ya mekanismenya? Teknisnya akan seperti apa? Untuk membahasnya lebih dalam, kita terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi Mas, selamat pagi juga untuk para pemirsa Metro TV. Baik, terima kasih Pak Teguh. Tadi kalau kita sudah mendengar laporan dari rekan jurnalis kami, memang disampaikan kalau warga ber-KTP DKI ini bisa punya kesempatan punya rumah di daerah Bodetabek. Nah, ini sebenarnya mekanismenya seperti apa, sosialisasinya apakah sudah berjalan atau seperti apa Pak Teguh? Baik, yang pertama tentu saja kita perlu melakukan validasi. Jadi berdasarkan aturan yang ada, Dukcapil itu memvalidasi identitas penduduk melalui NIK yang tersimpan di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat. Kemudian juga kami menyadari juga bahwasannya data kependudukan kan digunakan untuk semua keperluan, untuk basis peran publik. Makanya kemudian seluruh lembaga, kementerian, lembaga itu bisa menggunakan data itu dengan cara mengakses dan kerjasama. Sebagai contoh adalah di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman itu sudah kerjasama dengan kita. Dan mereka bisa mengakses, mendapatkan akses melalui web service, web portal, sehingga mereka bisa langsung memvalidasi. Terkait dengan sosialisasi, tentu saja kita lakukan. Sesuai dengan SKB juga yang baru saja ditandatangani, itu yang melakukan sosialisasi itu bisa Kemendagri, bisa Kementerian PKP, bahkan juga seluruh pemerintah daerah se-Indonesia juga melakukan sosialisasi. Melalui apa? Banyak. Ada melalui medsos, melalui langsung layanan terjun ke lapangan, dan berbagai cara lainnya. Jadi saya pikir untuk sosialisasi juga sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah daerah, bahkan juga oleh kementerian, lembaga yang terkait. Begitu Mas. Ya, Pak Teguh, tapi pertanyaannya begini, sebelumnya kan kalau kita masyarakat ber-KTP DKI, banyak yang menilai sulit untuk bisa memiliki rumah di daerah-daerah atau di kota-kota penyangga itu. Tapi sekarang akhirnya diperbolehkan. Apa Pak sebenarnya alasannya Pak dan pertimbangannya apa? Sebenarnya gini, sesuai dengan SKB, kemudahan itu bukan hanya untuk penduduk atau masyarakat DKI Jakarta. Nah, kebetulan untuk DKI Jakarta memang cukup menjadi sorotan karena memang untuk wilayah DKI Jakarta kita juga memahami betul kan lahannya relatif terbatas. Kemudian juga karena terbatas relatif juga kemudian harganya pastinya lebih mahal ya dibandingkan katakanlah daerah penyangga lainnya. Dan juga masyarakatnya juga cukup banyak. Penduduk DKI Jakarta per saat ini kurang lebih 10.890.000-an penduduk itu jiwa gitu. Nah, ini kemudian bisa mendapatkan kemudahan itu, misalnya untuk daerah penyangga, apakah itu di Bekasi, di Bogor, Depok, Tangerang. Tapi kalau kita mengkaji pada SKB ini, itu sebenarnya bukan hanya diperuntukkan untuk warga DKI Jakarta. Kita coba saya bacakan sedikit aja ya. Jadi di dalam SKB tersebut yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota, itu kan disebutkan pembebasan bea perolahan hak atas tanah dan bangunan BPHTB kepada pemohon masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama yang memiliki KTPL di luar daerah tempat objek rumah berada atau di luar daerah tempat pemohon diajukan sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan. Artinya kepada semuanya, kepada mereka yang memenuhi persyaratan, bukan hanya penduduk DKI Jakarta saja. Oke, jelas berarti ya Pak ya kesempatannya untuk siapa saja terbuka begitu, tidak hanya untuk warga DKI Jakarta. Betul, Pak, betul. kalau melihat ini salah satu persyaratannya, boleh koreksi kalau saya salah ya Pak ya, kalau tidak salah itu kan harus gajinya harus di bawah 8 juta untuk kemudian bisa memiliki rumah ini. Nah, memvalidasinya itu akan seperti apa Pak prosesnya untuk benar-benar memastikan bahwa mereka yang punya kesempatan memiliki rumah subsidi di Bodetabek ini benar-benar sesuai? Jadi ada beberapa kriteria untuk penentuan MBR ya.
Yang pertama pasti adalah WNI. Gitu. Yang kedua terkait batasan gaji, kemudian juga ada status kepemilikan rumah, kemudian juga untuk peruntukannya. Pasti untuk peruntukan adalah untuk dipakai sendiri. Nah terkait dengan batasan gaji, tadi pada saat prolog ini tadi disebutkan ada zona-zonanya kan. Nah itulah tergantung pada zonanya. Nah ini nantinya pastinya adalah ada persyaratannya, misalnya terkait masalah gaji itu, misalnya ada struknya kah, atau ada mungkin surat keterangan dari pihak lembaga, perusahaan, atau instansi yang terkait di mana penduduk itu mau memohon untuk ringan biaya dan sebagainya. Jadi ada seperti itu, ada validasinya. Nah, tapi kalau dari sisi validasi KTPL, kami melakukan validasi terkait dengan NIK. Betul nggak yang bersangkutan ada seperti itu? Kemudian juga insya Allah dari sisi keakuratan kita juga jamin akurat karena kami juga selalu memvalidasi, memverifikasi sesuai dengan katakanlah penduduk yang dinamis, ada yang lahir, mati, pindah, dan datang. Jadi nanti terkait masalah gaji adalah ada zonasinya sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Oke, Pak Teguh, kalau mengajukan syarat administrasinya lewat misalnya di HP itu kan kita punya yang namanya identitas kependudukan digital. Apakah ini kemudian bisa menggantikan misalnya KTP atau KK yang sifatnya fisik begitu, Pak? Ya. Saya sampaikan ya, bahwasanya IKD atau identitas kependudukan digital itu adalah representasi dari KTPL. Artinya sebenarnya itu adalah yang sah juga, identitas yang sah, yang juga ada payung hukumnya di dalam Kemendagri 72 tahun 22. Namun demikian, dalam hal terkait dengan pemanfaatannya, tentu saja kita juga harus mengacu kepada katakanlah persyaratan yang sudah ditentukan. Karena IKD itu juga untuk dimanfaatkan perlu ada katakanlah basis regulasi. Perlu juga ada terkait karena aplikasi ada penerapan teknologi di mana stakeholder yang terkait juga harus menyiapkan sistem yang terkait. Artinya sebenarnya sangat memungkinkan secara konseptual. Tapi apakah dalam suatu ketentuan itu sudah bersyarat atau belum? Sebaiknya dalam hal ini kita mengacu kepada katakanlah persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh katakanlah oleh Kementerian PKP atau pemerintah daerah seperti itu. Jadi tidak mutlak harus pakai IKD karena IKD adalah representasi, tapi perlu ada payung hukum, regulasi, kemudian juga terkait persiapan-persiapan teknis dan sebagainya. Jadi mengacu aja pada pengumuman yang sudah ada. Oke, mengacu pada aturan yang sudah ada. Pak, melihat tentu diharapkan rumah subsidi ini tidak hanya terjangkau bagi masyarakat, tapi yang tinggal di sana juga bisa merasakan kenyamanannya. Tadi kan ada salah satu warga yang dalam tayangan sebelumnya tadi meng-highlight atau menggarisbawahi soal kualitas bangunannya. Bisa Anda jelaskan Pak, ini nanti rumah subsidinya tuh akan seperti apa, kemudian kualitas bangunannya seperti apa supaya menjamin kenyamanan masyarakat yang beli rumah di sana Pak? Pastinya pemerintah dalam hal ini akan sangat memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat. Dan pastinya pemerintah juga akan membangun rumah-rumah yang layak, yang tidak sekedar rumah, tapi memang yang layak. Sedangkan terkait masalah konektivitas tadi, kita sangat menyadari. Tadi kan ada yang menyampaikan mungkin dekat stasiun LRT kah, KRL kah, dan sebagainya. Itu menjadi perhatian. Dan memang itu kita juga sedang katakanlah konektivitas terkait masalah transportasi, dengan tempat-tempat kerja itu sangat perlu sehingga ini menjadi masukan yang bagus bagi pemerintah untuk katakanlah mengakomodir bagaimana nanti dalam hal penyiapan atau pembangunan perumahan yang ada. Pak, untuk nantinya syarat teknisnya Pak, mungkin nanti bisa dijelaskan juga ketika sudah memenuhi administrasi, bagaimana juga dengan proses pembayarannya, cicilannya akan seperti apa tuh Pak? Secara garis besarnya Pak, supaya masyarakat bisa dapat gambaran secara umum untuk persiapannya begitu Pak. Saya kira itu nanti ikuti saja petunjuk teknisnya ya, karena itu terkait dengan masalah bagaimana operator perumahan yang menyiapkan, nanti ikuti. Tapi pastinya standarnya tidak jauh berbeda dengan yang kata sudah ada, insya Allah juga lebih mudah lah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena kami memang pemerintah pastinya sangat berkepentingan untuk memberikan kemudahan perumahan bagi rakyat yang membutuhkan.
Jadi Pak, terakhir ada berapa banyak sebenarnya rumah subsidi yang nantinya tersedia di wilayah Bodetabek ini dan seberapa besar peluang masyarakat untuk kemudian bisa punya atau memiliki rumah-rumah tersebut, Pak Teguh? Jadi kalau untuk totalitasnya kan memang sebagaimana yang sudah digaungkan, ini adalah untuk mendukung 3 juta katakanlah rumah untuk MBR ya. Dan nanti untuk keperluannya seberapa banyak di DKI, seberapa banyak Jawa Barat dan sebagainya itu nanti pastinya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, disesuaikan dengan katakanlah MBR yang ada di masing-masing wilayah atau masing-masing daerah. Itu nanti akan dikoreksikan lebih lanjut dan kita tunggu saja persisnya berapanya nanti kita akan sampaikan. Baik, mengikuti nantinya kebutuhan di setiap daerah karena bisa berbeda-beda begitu ya. Terima kasih Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi telah memberikan informasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Pak Teguh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.